Cek, halo sobat anime, gas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan pada akhirnya dia mengetahui kalau ternyata saat ini kerajaan Quanrong kembali berperang melawan Tianyu. Dan di sini Zovan dia nggak menyangka kalau ternyata Quanrong berani melakukannya. Padahal Quanrong dari segi pasukan dan juga dukungan mereka tidak mungkin dapat menang dari Tianyu. Yang membuat Zovan dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sepertinya ada sebuah deal besar di balik ini semua, pikir dari Zovan. Namun di sini Zovan dia juga sempat bertanya di mana tempat yang cukup aneh di wilayah Quanrong, gua angin, langit dan juga bumi. Tapi sayangnya mereka semua tidak mengetahui tentang fenomena aneh yang ada di tempat ini, hingga membuat Zovan dia pun berpikir jika dia harus mencari satu persatu tentunya itu akan sangat menyulitkan. Namun di sela-sela itu juga tiba-tiba aja ada yang datang menggedor pintu dan ternyata itu adalah duo kuncir yang meminta kepada semua orang untuk dapat pergi meninggalkan tempat ini karena tempat ini akan ditempati di booking oleh Pangeran ke-6. Namun kedatangan dua kuncir yang mengusir mereka semua di tempat ini, tapi mereka semua hanya terdiam, membuat dua kuncir mereka pun kesal dengan ini semua. Dan dia kembali menegaskan kalau Pangeran ke-6 telah memesan tempat ini dan semuanya harus segera pergi. Namun untuk orang-orang yang ada di tempat ini, mereka semua meminta duo kuncir untuk diem karena ada sesuatu anomali di tempat mereka. Tapi untuk Zovan yang mendengar keributan itu, dia mengatakan kalau dari mana datangnya dua hama ini. Ucap dari Zovan, kalian gonggongannya terlalu menyakitkan telingaku. Ucap dari Zovan yang tentunya membuat duo kuncir mereka pun kesal ketika Zovan berani-beraninya membantah ucapan dari Pangeran ke-6 yang membuat dua kuncir mereka pun muak dengan apa yang dilakukan oleh Zovan. Tapi ketika mereka mencoba untuk dapat protes lebih lanjut yang ada, hilang. Dua kuncir hilang fisiknya dan juga jiwanya langsung lenyap di tangan dari Zovan yang tentunya hal itu cukup mengejutkan bagi mereka semua. Di sini Zovan setelah dia menyingkirkan duo kuncir, dia mengatakan, ini jauh lebih tenang, ucap dari dirinya. Di sini Zovan kepalanya sedikit puyeng ketika dia harus mencari di mana gua Tiandi itu berada, yang membuatnya pun di mana? Pikir dari Zovan. Sedangkan untuk mereka yang lainnya, mereka pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Mereka tidak menyangka kalau ternyata sosok anomali itu sangat kuat seperti ini. Tapi yang menjadi masalahnya, dua kuncir adalah pengikut dari Pangeran ke-6 yang membuat mereka pun takut kalau nanti ada sebuah eskalasi yang lebih jauh lagi. Karena benar saja tak lama masalahnya ada sosok lainnya yang masuk, yang meminta kepada dua kuncir untuk menjalankan tugasnya. Dan orang tua ini dia juga berujar, kemana kalian berdua? Pangeran ke-6 akan segera datang, ucap dari orang tua ini yang mencoba untuk dapat memeriksa pekerjaan dari kedua kuncir yang sebelumnya. Hei, apa yang terjadi? Kenapa ada noda di tempat ini? Bukankah sudah kukatakan untuk tidak membuat masalah? Dan sekarang ini banyak sekali noda berceceran. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini semua? Perjamuan akan segera diadakan, ucap dari orang tua ini. Tapi melihat kalau ternyata di tempat ini masih banyak orang, membuat orang tua itu dia pun bertanya, ada apa? Kenapa masih banyak orang di tempat ini? Pangeran ke-6 akan segera datang, ucap dari orang tua itu. Di sini orang tua ini dia pun juga bertanya di mana dua kuncir yang sebelumnya. Hei, kalian berdua, keluar dan jelaskan kenapa kalian gagal, ucap dari orang tua ini. Namun di sini orang tua ini dia juga langsung gercep, terdiam ketika dia menyadari kalau ada seorang kultivator tingkat 8 visi dewa yang ada di tempat ini, yang membuat orang tua itu dia juga bertanya-tanya kenapa ada seorang kultivator tingkat tinggi di tempat ini. Dan itu membuat orang tua ini dia juga bertanya kepada sosok lainnya lagi, di mana duo kuncir, di mana mereka, yang membuat sosok yang di sebelahnya dia mengatakan kalau dua kuncir ada tepat di bawah dari kaki orang tua itu, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi orang tua ini. Dan dia berpikir kalau sepertinya dua kuncir telah membuat masalah dengan kultivator yang ada di depan sana. Dan sepertinya dia bukanlah orang biasa, ucap dari orang tua ini, yang membuat orang tua itu langsung ngacir. Dia harus pergi mencari bala bantuan karena dia tahu kalau dia nggak akan mungkin dapat menyelesaikan masalah ini. Namun melihat utusan yang dimiliki oleh Pangeran ke-6 yang ngajar begitu aja ketika dia bertemu dengan sosok yang kuat, membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua juga tidak respect. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang cukup arogan, tapi ketika bertemu dengan sosok yang jauh lebih kuat ternyata langsung kacir. Menyedihkan, pikir dari mereka semua.
Dan benar saja, tak lama setelahnya, setengah jam ataupun seperempat jam kemudian, kini ada sosok lainnya yang datang, yaitu yang tadi juga dengan 3 bantuan lainnya yang datang untuk dapat mengusir Zauvan. Tapi melihat datangnya para kultivator tingkat tinggi datang ke tempat ini membuat orang-orang yang ada di kedai kopi, mereka pun takut. Mereka berpikir kalau sepertinya akan ada pertempuran besar di tempat ini. Jadi mereka semua harus segera pergi meninggalkan tempat ini, yang membuat kini mereka semua pun ngacir pergi meninggalkan ruangan itu dan hanya meninggalkan Zauvan. Namun di sini untuk sosok pria tua lainnya yang baru saja datang, dia pun menyadari kalau Zauvan adalah orang yang cukup kuat, hingga membuat orang tua ini dengan sangat sopan dia pun meminta kepada Zauvan untuk tidak memperbesar masalah ini, dan dia mengatakan, aku adalah Jin Buhan dan aku adalah tetua dari kediaman pangeran ke-6. Dan jika saja anak buahku telah menyinggung dirimu, aku meminta maaf dengan tulus tuan, ucap dari orang tua itu yang sangat sopan kepada Zauvan. Tapi untuk Zauvan, karena memang saat ini dia sedang bad mood, dia pun meminta kepada mereka semua untuk pergi. Diam dan nyala, ucap dari Zauvan yang membuat mereka semua pun kesal dengan sikap yang ditujukan oleh Zauvan. Dasar bocah tidak tahu diri, ucap dari mereka. Namun di sini salah satu dari mereka juga mengatakan, Tuan, kami telah menghormati dirimu sebagai master yang ada di ranah visi dewa. Kami tidak ingin bermusuhan dengan dirimu. Meskipun kau telah menyingkirkan 2 anggota kami bersedia untuk dapat membiarkan masalah ini dengan tenang. Tapi kau harus tahu batasanmu. Meskipun kau adalah seorang ahli, tapi 2 tinju tidak akan mungkin dapat menghadapi 4 tangan. Bermusuhan dengan keluarga kekaisaran adalah hal yang tidak baik, Tuan. Dan aku sarankan kau untuk mundur selagi kau masih bisa melakukannya. Mari kita berteman dan berpisah dengan damai, ucap dari mereka yang agak sedikit menekan, merendah tapi meroket. Tapi untuk Zauvan yang mendengar itu semua, dia mengatakan kalau sejatinya mereka yang terlalu banyak menggonggong biasanya tidak menggigit. Tapi untuk mereka yang tidak menggigit, banyak menggonggong. Hah? Ya gitulah, pokoknya gitulah. Yang gonggong biasanya nggak gigit, yang gigit biasanya nggak gonggong, ucap dari Zauvan. Dan kalian dari tadi sibuk aja menggonggong, yang artinya kalian sepertinya tidak memiliki gigi yang bagus, ucap dari Zauvan yang membuat mereka semua pun kesal dengan sikap sombong yang diberikan oleh si Uchiha Topan. Dan itu membuat orang-orang tua ini mereka mengatakan, Tuan, tidak peduli sekuat apa dirimu, tapi kata-kata yang engkau ucapkan itu sudah berlebihan. Dan jika aku, Jin Buhan, tidak bertindak hari ini, aku akan menjadi bahan tertawaan di dunia ini, ucap dari orang tua itu yang kini dia melepaskan energi spiritual miliknya. Namun untuk Zauvan yang melihat itu semua membuat dirinya pun agak sedikit kesal, mengingat saat ini suasana hatinya juga tidak baik dan kalian sepertinya cocok untuk menjadi bahan pelampiasan kekesalanku, ucap dari Zauvan. Dan ketika orang tua itu akan menyerang Zauvan, di sini ada seseorang yang meminta orang tua itu untuk dapat berhenti, dan ternyata itu adalah Pangeran ke-6. Iya, Pangeran ke-6 dari kerajaan Kualong datang, yang membuat Zauvan dia melihat kalau sepertinya itu hanyalah seorang pria manja, bocah manja. Tapi uniknya di sini untuk Pangeran ke-6, ketika dia melihat Zauvan, dia pun bersikap seolah-olah dia pun kenal siapa yang ada di depan sana. Kau adalah. Namun sebelum dia mengatakan lebih lengkap, di sini Zauvan dia mengatakan kalau dirinya lah yang telah menyingkirkan duo kuncir yang sebelumnya. Dan saat ini ada 4 lainnya lagi yang mencoba untuk dapat mencari masalah dengan dirinya. Dan jika kau tidak menyukai ini semua, kau bisa menunggu di luar sana dan simpan semua sikap arogan yang kau miliki, karena aku lebih paham dibandingkan kau tentang sikap arogan itu, ucap dari Zauvan. Dan setelah aku selesai dengan ini semua, dan jika kau masih belum puas, maka aku bisa mengantarkanmu juga pergi ke neraka, ucap dari Zauvan. Tapi untuk Pangeran ke-6 dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Zauvan, karena saat ini dia terlihat sangat antusias dengan Zauvan. Kau Zauvan? Aku fansmu, ucap dari dirinya yang mengejutkan bagi Zauvan. Apa? Fans? Ucap dari Zauvan yang bingung ketika seorang pangeran tiba-tiba aja tahu siapa dirinya. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jopan. Dan ternyata Pangeran ke-6 adalah fans berat dari Uchiha Jopan. Waduh. Dan itu aja. Udah. Kenapa dia bisa fans dari Jopan? Karena sepertinya dia melihat aksi dari Zauvan di dalam turnamen naga ganda. Jadi dia fansnya Jopan. Ya gue rasa itu sih. Karena sebelumnya Jopan belum pernah dia pergi ke Quanrong. Bagaimana mungkin seseorang yang gak pernah bertemu dengan Jopan tiba-tiba bisa fans sama Jopan? Kan gak mungkin. Udah pasti dia pernah melihat aksi dari Jopan. Dimana aksi Jopan? Ya jelas di turnamen naga ganda. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jopan. Karena kan kemarin waktu turnamen naga ganda itu perwakilan dari kerajaan-kerajaan itu banyak yang nonton. Dan mungkin aja perwakilan Quanrong itu ya si Pangeran ke-6.
Kalau perwakilan Tianyu itu kan kemarin ada si siapa, Putri Yongning sama Shuang Er. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye, thank you.